Shalom pemirsa CB Indonesia, senang sekali pada kesempatan yang indah kali ini saya bisa berjumpa lagi bersama dengan Anda sekalian untuk membagikan pekabaran firman Tuhan melalui buku yang berjudul Bersama Tuhan di Waktu Fajar. Buku ini dituliskan oleh Nyonya Ellen G. White, dan melalui buku ini kita akan diajak dengan doa dan bimbingan dari Tuhan, kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut kehadiratnya yang kekal. Nah, jadi ini merupakan suatu janji Tuhan untuk kita semua. Apabila kita terus percaya kepadanya dan terus berhubungan dengannya, maka bila saatnya tiba, kita orang-orang yang percaya kepadanya akan bertemu dengannya dan kita bisa menanyakan pertanyaan yang kita masih penasaran dan belum menemukan jawabannya di dunia ini. Pada kesempatan kali ini, bacaan yang saya ambil terdapat di halaman 90. Tapi sebelum saya lanjut untuk membacakan bacaannya, saya ingin agar saudara untuk mengundang orang-orang di sekitar saudara sehingga kita bisa secara bersama-sama mendengarkan pekabaran firman Tuhan. Dan judul bacaan kita kali ini berjudul Dia akan membawa kembali yang hilang. Nah, saudara juga bisa membuka di dalam Alkitab di kitab Yeskiel 34 ayat 13. Aku akan membawa mereka keluar dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri dan membawa mereka ke tanahnya. Aku akan mengembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya, dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu. Nah, jadi pada pembahasan kita kali ini kita akan membahas bagaimana Yesus akan membawa kita kembali, umat-umatnya yang telah jatuh ke dalam dosa, umat-umat yang telah hilang. Dia akan membawa kita kembali menuju ke jalan yang benar. Kita lanjut untuk memasuki pembahasannya. Kristus datang untuk membawa keselamatan dalam jangkauan semua orang. Di atas salib Kalvari, Dia membayar harga penebusan tak terbatas untuk dunia yang hilang. Penyangkalan diri dan pengorbanan dirinya, pekerjaannya yang tidak mementingkan diri, penghinaan yang diterimanya di atas segalanya, persembahan hidupnya bersaksi tentang kedalaman cintanya bagi manusia yang jatuh. Nah, jadi saudaraku sekalian, pada awal pembahasan kita kali ini, kita itu diingatkan kembali mengenai pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib, di mana Dia itu mengorbankan dirinya untuk keselamatan semua orang. Dan juga ketika Ia hidup, Dia itu memberikan suatu contoh tabiat yang sempurna, di mana selama Ia hidup, Dia itu melakukan penyangkalan diri dan Dia mengorbankan dirinya. Dia juga tidak mementingkan dirinya dan lebih mementingkan kepentingan orang lain. Dan juga selama masa hidupnya, Dia menerima begitu banyak penghinaan karena Ia melakukan sesuatu yang benar. Dan dari tabiatnya itu merupakan suatu contoh betapa dalam cintanya untuk kita manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Dan juga melalui tabiat yang Ia ajarkan selama masa hidupnya, Yesus juga ingin agar kita itu mau untuk menyangkal diri kita, mengorbankan diri kita untuk kepentingan orang lain. Dan Yesus ingin kita itu rela untuk menerima hinaan meskipun kita itu melakukan sesuatu yang benar, seperti halnya Yesus yang disalibkan, di mana Ia rela untuk menerima hal tersebut, yaitu disalib. Dan tentu saja apabila Ia mementingkan dirinya sendiri, Ia bisa bebas dari hal disalibkan tersebut. Tetapi karena Ia tahu misinya, yaitu untuk menyelamatkan saya dan juga saudara, umat-umat yang telah berdosa, Ia memilih untuk disalibkan. Dan tentu saja begitu juga dengan kehidupan kita sekarang ini. Apakah kita mau untuk mementingkan kepentingan orang lain terlebih dahulu, barulah kita mementingkan diri kita sendiri. Nah, Yesus ingin agar kita mau untuk mengikuti tabiatnya, sehingga kita akan menjadi umat-umat yang berkenan di hadapannya. Untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang itulah Dia datang ke bumi. Misinya adalah kepada orang-orang berdosa yang dari setiap tingkatan,
dari setiap bahasa dan bangsa. Dia membayar harga untuk penyakit mereka, untuk menebus mereka, yang membawa mereka ke dalam persatuan dan simpati dengan dirinya. Nah, jadi seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa misi utama Yesus itu datang ke dunia ini adalah untuk menebus kita semua, umat-umatnya yang telah jatuh ke dalam dosa. Di sini juga dikatakan bahwa Yesus itu mempunyai misi utama untuk menebus orang yang berdosa dari setiap tingkatan dan juga bahasa dan bangsa. Dia membayar harga untuk penyakit kita semua dan untuk menebus kita semua. Sehingga dengan demikian kita itu memiliki persatuan dan simpati dengan dirinya. Nah, jadi Yesus itu ingin menebus kita semua tanpa memandang background kita, yaitu tingkat sosial kita, suku bangsa kita, pengetahuan kita, umur, atau apapun itu. Yesus tidak memandang itu semua, tetapi ia datang ke dunia ini, misi utamanya adalah untuk menebus kita semua, umat manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Sehingga dengan demikian, apabila kita mengingat kembali kematiannya di kayu salib, maka kita itu akan memiliki persatuan dan simpati yang tinggi. Sehingga apabila kita akan melakukan atau memiliki kecenderungan untuk berbuat dosa, maka kita akan diingatkan kembali melalui pengorbanan Yesus Kristus, sehingga kita itu akan sadar bahwa hal yang akan saya berbuat ini adalah hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga dengan demikian tentu saja kita akan melakukan sesuatu yang benar dan kita akan terbebas dari dosa. Yang paling bersalah, paling berdosa tidak diabaikan. Pekerjaannya terutama bagi mereka yang paling membutuhkan keselamatan yang dia bawa. Semakin besar kebutuhan mereka akan reformasi, semakin dalam minatnya, semakin besar simpatinya, dan semakin sungguh-sungguh pekerjaannya. Kasihnya yang besar digerakkan hingga kedalamannya untuk orang-orang yang kondisinya paling putus asa dan yang paling membutuhkan anugerah pengubahannya. Nah, jadi saudaraku sekalian, di sini dikatakan bahwa semakin besar dosa kita itu, maka Tuhan itu akan memiliki rasa yang semakin besar untuk menolong kita. Seperti yang dituliskan di sini, yang paling bersalah, paling berdosa tidak akan diabaikan. Dan hal itu akan membuat semakin besar simpatinya, yaitu simpati Tuhan untuk menolong umat tersebut. Nah, jadi bisa kita bayangkan ya saudaraku sekalian, apabila kita telah begitu jauh daripada Tuhan, maka Tuhan memiliki kerinduan yang sangat besar untuk membawa kita kembali datang kepadanya. Nah, jadi marilah kita merenungkan kembali. Mungkin pada kehidupan kita yang kemarin, kita itu masih melakukan kesalahan-kesalahan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, jadi setelah kita membaca bacaan ini, marilah kita memperbaiki pribadi kita menjadi pribadi yang lebih baik. Karena Tuhan itu ingin kita agar lebih dekat kepadanya. Seperti yang dikatakan di sini bahwa semakin jauh kita daripadanya, maka Tuhan itu akan semakin besar rasa simpatinya untuk membawa kita kembali ke dalam jalan yang benar. Dan kasih Tuhan digerakkan hingga kedalamannya untuk orang-orang yang kondisinya paling putus asa dan yang paling membutuhkan anugerah pengubahannya. Nah, jadi Tuhan itu semakin kita jauh daripadanya, maka Ia itu akan lebih untuk memperhatikan kita. Mungkin kalau kita melihat dalam kehidupan kita, jika kita memiliki teman yang telah menjauh dari kita, maka kita juga akan tidak untuk menghiraukan teman kita. Mengapa? Karena dia itu yang memilih untuk menjauhi saya. Mengapa saya harus datang untuk berteman dengan dirinya lagi? Tetapi di sini Tuhan memberikan contoh. Semakin kita jauh daripadanya, maka semakin besar simpati Tuhan untuk membawa kita kembali ke jalan yang benar. Dalam perumpamaan tentang domba yang hilang, di sana dilukiskan kasih Kristus yang luar biasa bagi orang-orang yang melakukan kesalahan dan tersesat. Dia tidak memilih tinggal bersama mereka yang menerima keselamatannya, melimpahkan semua upayanya kepada mereka, dan menerima rasa syukur dan cinta mereka. Nah, jadi
Di sini juga kita diingatkan kembali mengenai perumpamaan domba yang hilang, di mana Yesus itu dia memiliki 100 ekor domba dan ada 1 ekor domba yang hilang dari pandangannya, tetapi ia masih memiliki 99 ekor domba di tangannya, dan ia memilih untuk mencari domba yang hilang tersebut dan meninggalkan 99 domba yang ada di dalam pandangannya. Begitu juga dengan kehidupan kita. Kita itu diingatkan kembali, meskipun kita hanya kecil dan tidak berdaya, tetapi Yesus itu tidak memandang kita sebelah mata. Dia itu memandang semuanya itu bernilai sama. Gembala sejati justru meninggalkan kawanan yang mengasihi dia dan pergi ke padang gurun, menanggung kesulitan dan menghadapi bahaya dan kematian untuk mencari dan menyelamatkan domba yang telah tersesat dari kandang dan harus binasa jika tidak dibawa kembali. Dia dengan lembut mengumpulkannya ke dalam pelukannya dan meletakkannya di atas baunya, kemudian membawa kembali ke kandang. Kutipan ini diambil dari buku Testimonies, jilid 5 halaman 603 dan 604. Nah, pada pembahasan kita kali ini, kita itu diibaratkan seperti yang saya katakan sebelumnya, yaitu adalah domba yang hilang. Jadi meskipun Yesus masih memiliki orang-orang yang percaya kepadanya, tetapi Yesus memilih untuk mencari juga orang-orang yang telah jauh daripadanya. Jadi inti dari pembahasan kita kali ini yang berjudul Dia akan membawa kembali yang hilang, yaitu kita itu jangan berkecil hati. Mungkin saja saat ini kita telah melakukan banyak kesalahan di dalam kehidupan kita dan kita merasa bahwa saya ini tidak pantas untuk kembali lagi ke jalan yang benar. Tetapi kita tidak boleh berpikir demikian, karena di sini ada sebuah contoh, yaitu mengenai gembala yang mencari domba-dombanya. Begitu juga dengan Tuhan Yesus, di mana Dia akan mencari kita, yaitu domba yang tersesat. Mungkin ini saja pelajaran yang bisa saya sampaikan kali ini. Kiranya melalui pelajaran ini kita itu bisa menjadi lebih dekat kepada Tuhan. Sekian dan terima kasih. Saya bawa dalam nama Tuhan Yesus. Amin.